Pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Au! Tong. Udah mulai. Udah mulai, Tong. Maaf. Ngapain, Tong? Ini lagi baca komen-komen dari Aumania nih. Widih. Udah ada lebih dari 1000 komen. Ucapan lebaran. Ucapan lebaran. Cuman mohon maaf nggak bisa dibacain semuanya. Kalau dibacain semuanya sampai lebaran tahun depan. Oke, kita bacain aja Kita langsung baca ya. ya. Kita udah pilih yang terbaik nih, Bung. Sip, itu dia. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, Tong. Oke. @29 Januar. Mohon maaf lahir dan batin, kecuali 10 dosa besar Liga Korupsi Klasemen. Ini kebalik kayaknya. 10 dosa besar klasemen Liga Korupsi. Oh. Ya. Tenang aja, Januar. Persaingan masih ketat menuju Liga Champions Eropa. Yang Lanjut. kedua ada dari @arian25. Minal aizin wal faizin, meski nggak bawa uang 271 triliun, tapi alhamdulillah bisa lebaran di rumah. Banyak amat tuh duit, kalau dibeliin token listrik, silau tuh pulau. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada @andi3roet. Untuk keluargaku di Garut, mohon maaf lahir dan batin. Maaf tidak bisa pulang tahun ini karena saya khawatir masuk berita jika memaksakan pulang dengan headline seorang pemudik melahirkan di tol Cipularang. Wah, berarti lagi mengundang nih ya. Mengandung. Ya semoga lancar persalinannya ya. Amin. Lanjut, Tong. Selanjutnya dari @adit_sopohayo. Ikut mohon maaf ya, busuknya ikan berawal dari kepalanya yang bau. Au! Itu kepala bau makanya sering-sering keramas. Ikannya apa orangnya? Orangnya. Oh. Oke, yang ke-6 Afrid Buana. Mari kita saling memaafkan, tapi ingat dimaafin ya, tapi nggak dilupain. Mari kita belajar dari kesalahan. Ini komennya kayaknya standar banget nih, kopas dari grup sebelah kayaknya. Lanjut. Ada dari Jennifer William. Ya. Minal aidin wal faizin, semoga di momen yang penuh berkah ini esensi permintaan maaf nggak hanya jadi tameng bagi mereka yang suka blunder. Jennifer lupa nih ya kalau ada fitur klarifikasi. Fitur. Feature. Bahasa Inggrisnya Feature. Yeah. Ulangi. Feature. Oke, lanjut. @koala insomnia. Semua dimaafin kecuali pemerintah. Uye. Ya, memaafkan itu kan nggak boleh tebang pilih. Vonis hukuman aja yang tebang pilih ya. Oke, itu dia tadi komentar-komentar netizen ya, para Aumania Midnight Friends. Makin banyak Aumania nih. Ada berapa komentar di IG Midnight Live? Sampai sejauh ini ada 1006 itu yang komen. Yang follow ada lebih dari 30.000. Yang unfollow 40.000. Minus dong. Minus ya. Maaf. Aduh, ya udah deh. Gimana kalau kita, ini kan masih suasana lebaran Iya ya. benar sekali. Kita ngobrol yang lebih kusuk lagi dong. Oh, iya. Kita undang siapa nih? Katanya bawa teman. Bawa temen dong. Kebetulan saya ada temen nih. Setiap episode kebetulan bawa teman. Kebetulan bawa teman. Kali ini kita panggil aja. Siapa namanya? Siapa? Ini dia Ustadz Abe Gifran. Ustadz Abi. Bang, sehat. Sehat, Ustadz. Ini Makasih, teman Ustadz. saya, Bang. Kebetulan Oh, iya. teman. Siap, saya teman. Iya, Tapi nggak pernah jadi berteman. Oh, Kan kita temenan. Iya. Kita teman di Facebook. Iya. Ya yang penting temenan. Soalnya kalau di Facebook ganteng banget. Iya. aslinya nggak ada. Bondel. Nabrak aslinya dulu. lebih ganteng kan? Itu dia, Iya, benar. Banyak Masya orang Allah. bilang dia mirip Orlando Bloom. Iya. Tapi kalau ketemu langsung kidaus. Padahal kita Emang ngobrol. bener sih kalau di belakang sarukan. Oh, dari belakang sama kan. Dari depan? Dakocan. Nah. Oke, kita langsung ngobrol ya. Silakan Ustadz. Aduh. Aduh. Ustadz nih. Allah. Bisa aja saya, Ustadz ya.
Aduh, belum apa-apa udah buat dosa lagi. Iya. Tapi kalau ngomongin dia nggak dosa. Kenapa? Karena bicara kebenaran. Semua maaf di Idul Fitri ini Betul. dimulai dari nol. Dari nol. Tapi nggak oplosan. Memaafkan itu harus. Harus. Yang sulit itu melupakan. Ustadz Abi bener artis nih Ustadz. Alhamdulillah. Jadi udah sering main mulai film ya? dari 2014 udah masuk di TV muat apa enggak ya? Ya, tergantung yang cembung apa yang datar nih. Jadi sejak kapan? Dari merintis 2014 karir? sudah main sinetron, kemudian punya judul sendiri, kemudian punya program sendiri. Alhamdulillah sekarang juga main di layar lebar. Wih, bintang film. Alhamdulillah. Sekaligus berdakwah begitu ya? Benar, jadi sekaligus berdakwah, sekaligus jadi bintang film. Kadang-kadang di dunia real itu orang tidak sama dengan di dunia film. Oke. Di dunia film, dunia sinetron orang banyak kamuflase ya. Wih. Aslinya nggak sesuai dengan kenyataan. Bung, ini bukan dwi fungsi lagi nih. Terus? Multifungsi. Oke Ustadz, ini Siap. kan kita bicara lebih serius lagi nih ya. Benar, Masya Allah. Soal banyak masyarakat kemarin yang melakukan demonstrasi, ini kan entah tidak puas dengan kebijakan atau tidak puas dengan kinerja pemerintah begitu ya Ustadz. Nah di Islam sendiri itu bagaimana hukum mengkritik pemerintah itu seperti apa? Setahu saya kan ada juga kewajiban taat pada pemimpin. Benar. Jadi seorang pemimpin itu harus sesuai dengan apa yang diutarakan dan disampaikan. Tapi nggak boleh memaksakan, betul-betul. Benar. Nah, jadi harus betul-betul amanah. Orang itu yang paling pertama dipegang adalah ucapannya. Jangan ngomong A jadinya B. Nah, banyak orang sekarang sulit ngambil keputusan. Kenapa? Karena banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Jadi akan nanti bahayanya nih, Allah tidak akan pernah memberikan syafaat kepada pemerintah yang dia zolim kepada masyarakatnya. Ini bahaya sekali. Jadi jangan sampai kita sudah dikasih amanah oleh Allah, tapi ternyata hanya mencari keuntungan untuk pribadi. Tat, daftar dulu nih jadi aumania nih. Saya au mulu. Iya. Ustaz. Au itu, au artinya mau tahu nggak? Apa? Maaf. Jadi emang orang tuh harus banyak maaf. Oh iya. Tambah wawasan kita di Pas sini ya. banget ya di bulan Ustadz, tadi kan juga ada netizen yang berkomentar, oke lah saya maafkan kecuali pemerintah. Nah itu bagaimana Ustadz? Wah, iya betul. Jadi saya bilang tadi memaafkan itu mudah, tapi sulit melupakan. Jadi nggak boleh kita sering mengecewakan. Kadang mengecewakan itu membuat orang akhirnya tidak move on dengan kehidupan. Nah, Harus move on. harus move ya. on. Masa Bagaimana lalu- bisa harus move on? Orang pemerintahnya bikin salah mulu. Tapi adabnya seperti apa dalam mengkritik pemerintah? Oh, dengan cara yang muasyarah bil ma'ruf. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk adalah apa? Agar muasyarah bil ma'ruf, sampaikan dengan kebaikan. Sampaikan dengan kritik membangun. Jangan ngasih kritik, jangan ngasih komentar, tapi nggak bisa ngasih solusi. Kaget saya au mulu. Sekali-sekali, uye. Asgani. Ada Ustadz ini loh. Ya. Mungkin Otong ada pertanyaan? Tat, sorry nih Tat ini. Keren banget pertanyaannya. Belum. Ya nggak nyampe gini. Baru mau nanya. Kan banyak nih teman-teman yang Iya. pulang mudik ya. Sering ditanya, kapan nikah? Itu Iya, gimana iya, sih hukumnya? iya. Tuh? Masya Allah. Kita bisa kalau jawab kadang-kadang kita emosi juga tuh. Benar. Itu gimana tuh Tat? Nah. Pandangannya Tat? Jadi kita kan ini harus orang yang baru sabar. Kata Nabi, Abdulul amal itu salah satu amal yang paling utama itu adalah as-sabru, sabar. Jadi ketika orang memfitnah kita, ngejelekin kita, boleh jadi saat dia nanya pun adalah doa buat kita. Benar nggak? Nah kecuali sama abang, emang tampangnya belum nikah kelihatan. Maksudnya belum 2 kali. Belum 2 kali ya Ustadz? Iya. Soalnya muka-muka kayak gini antara susah dan senang nggak kelihatan. Iya. Tat, Iya. mertua saya nonton. Ustadz, ini kan juga yang menjadi salah satu ketidakpuasan masyarakat adalah koruptor
semakin merajalela, korupsi semakin merajalela di Indonesia, bahkan ada liganya, Liga Korupsi Indonesia. Ini di Islam, hukum terhadap koruptor itu seperti apa sih? Masya Allah, salah satu perkara yang paling besok dia akan membungkuk di hadapan Allah. Udah bukan lagi ditanya lagi, langsung dia nggak punya dosa orang begitu. Kenapa? Karena orang itu langsung masuk neraka. Ngeri. Makanya siapa orang yang dia memakan hak orang lain, la taqulu, nggak boleh kita makan amwalukum, harta yang batil, harta yang nggak ada haknya, harta hak orang lain. Dia makan di akhirat, dia akan membawa semua dengan dalam keadaan membungkuk. Nah ini makanya rugi. Kalau ini bulan Lebaran, bulan maaf-maafan, tapi ternyata ada malaikat yang namanya malaikat atid, dia cuma hanya nyatetin keburukan siapa? Orang yang korupsinya gede banget. Tapi misalnya uang hasil korupsi itu digunakan untuk kebaikan, menyumbang anak yatim. Nah itu gimana? Ada banyak orang punya korupsi, berbikin masjid, ya gak? Terus santunan yatim, umrohin orang banyak. Emang malaikat bisa disogok? Ya juga ya. Ini saya hitung udah AU yang ke-100 ya. Hebat nih. Sudah cocok jadi Aumania. Jadi memang kalau Ustadz lihat korupsi di Indonesia ini kan seberapa parah sih Ustadz melihatnya? 1100 kali ya. Wih, parah ini. Lebih ya. Ini jangan sampai akhirnya ditiru oleh generasi bangsa. Kenapa korupsi tidak pernah terhenti? Karena ternyata yang menjadi teladan korupsi itu adalah para pemimpin-pemimpinnya. Malu kalau bangsa ini tidak menciptakan sesuatu yang punya karya dan itu karyanya dilanjutkan oleh anak-anak bangsa. Tapi kalau hanya diberikan pencitraan, ekspektasi yang tidak ada dan pada akhirnya prestasinya cuma korupsi, apa kebanggaan negara ini? Ayo kita benahi dari diri kita di momen Ramadan, mudah-mudahan memaafkan ini bisa menjadikan satu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi Ustadz, kayaknya juga banyak koruptor yang tidak takut. Apa karena hukumannya yang terlalu ringan atau seperti apa nih Ustadz? Masalahnya bukan karena takut, nggak takut kayaknya. Belum ketahuan aja kali. Wah, jadi KPK harus bekerja keras lagi ya. Harus kuat, harus komitmen dengan apa yang sudah diamanahkan sehingga mudah-mudahan kalau korupsi nggak ada, masyarakat semuanya gampang cari kerjaan. Amin. Tapi kalau program berita seperti kita ini boleh ya mengkritik pemerintah ya Ustaz? Sangat membangun. Siapa tahu jadi hidayah. Siapa tahu ini program bisa nolong orang lain yang tadinya nggak sadar jadi sadar. Jangan yang sadar jadi nggak sadar. Karena masih banyak yang nggak sadar. Iya. Masih banyak yang nggak sadar. Atau mungkin pura-pura nggak sadar. Itu dia. Atau nggak ada pertanyaan lagi nggak? Tat, biasanya kan ada janji-janji kampanye ya. Kadang-kadang tuh dia cuma dikasih waktu 5 tahun. Benar. Jarang tuh. Ada aja tuh yang nggak ditepati tuh. Benar. Alasannya kan, baru 5 tahun nih. Gimana tuh? Iya. Janji-janji yang tidak tertepati. Benar. Salah satu. Sorry. Bagus nggak pertanyaan? Bagus. Thank you. Salah satu kata Nabi itu adalah salah satu alamatul munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ketika dia berjanji tidak ditepati. Nah berarti kalau ada orang yang udah janji tapi hari ini sampai belum ditepati, dosanya panjang sampai selesai. Bayangin, banyak begulung itu dosa. Kenapa? Karena kalau belum ditepati, dosa itu akan terus menarik. Coba bayangin, umurnya 42 tahun, iya. Sementara dosanya 80 tahun. Aduh. Wah. 100. Berapa sih? Itu banyak juga ya. Apalagi pejabat kan sebelum menjalankan tugasnya disumpah. Dan jika melanggar sumpah itu seperti apa? Nah iya ini jangan akhirnya karena tadi niatin jadi pejabat ini harus jadi pelayan rakyat. Jangan jadi pejabat malah akhirnya nipu rakyat. Jangan jadi pejabat akhirnya pengen dihormatin. Jangan jadi pejabat hanya pengen duduk di kursi luar biasa. Jangan jadi pejabat hanya akhirnya mencari keuntungan dari masyarakat. Tapi jadilah pejabat yang ketika masyarakat butuh makan, pejabatnya langsung gercep mencari kebijakan. Gitu. Harapan untuk
Indonesia ke depan? Masya Dari Allah. Ustadz Abi. Semua orang bermimpi Indonesia emas. Tapi bagaimana Indonesia akan menjadi Indonesia emas kalau dari para pemimpin-pemimpinnya, dari para orang-orang yang dimintakan pertanggungjawabannya, mereka tidak membuat dirinya menjadi emas buat masyarakatnya. Oke. Terakhir Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari teman saya nih Ustadz ya. Iya. Ini kalau kita berlebaran kan keluarga pada ngumpul begitu ya. Bener. Kadang dari keluarga jauh, sepupu juga datang begitu ya. Apa hukumnya nih Ustadz kalau kita suka sama sepupu sendiri Ustadz? Aduh. Kayaknya titipan dia ya. Teman saya, teman saya nitip ini. Benar, sekedar suka kan sama siapa aja boleh ya nggak? Boleh. Kalau isi sepupu bisa aja suka, tapi belum tentu calon mertuanya. Ya. Oke Ustadz, terima kasih Terima banyak kasih, ya siap. sudah hadir di Midnight Live dan tentunya kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Abi Gifran. Sehat selalu Ustadz. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.